Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan belajar kita kembali pada hari ini ya. Semoga hari ini kita bisa memahami pelajaran yang akan kita pelajari. Alhamdulillah atas segala nikmat sehat. Walaupun sedang sakit ya, tetap kita harus bersyukur. Kemudian nikmat waktu luang yang mana Allah kasih hidayah untuk kepada kita untuk belajar bersama di sini. Semoga ini menjadi wasilah Allah mudahkan kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah lewat belajar bahasa Arab. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Tapi kemarin sudah ada ini ya tugas ya, semuanya sudah mengerjakan ya Umahat ya. Ada yang belum mengumpulkan? Iya Ustazah. Iya. Uh, Ada yang belum? saya Ustazah. Afwan Ustazah. Saya udah lihat Umidah. Al-Baqarah itu. Kenapa Umidah belum dikerjain? Jadi saya udah lihat satu-satu. Cuma saya bingung yang saya masih bingung yang maksudnya yang disuruh itu apa seumpamanya ini lil muttaqina seumpamanya seperti itu. Apa yang seperti itu namanya nanti seumpamanya jamak muannas salim ya muannas salim ya Ustazah. Lil muslimina jamak mudzakar salim. Iya, seperti itu. Jadi dalam ini ya, misalnya ya, kita nggak bahas dulu ya hari ini. Hari ini insya Allah kita menyelesaikan yang kemarin supaya eh, apa namanya tinggal satu halaman kalau nggak salah. Nah, misalnya di sini yang pertama itu dikata dari basmalah nggak Bismillahirrahmanirrahim atau langsung ayat surahnya. Umahat kemarin ngerjain. Langsung surahnya Ustazah. Langsung ya. Iya. Nah, Saya kemudian dari di sini Bismillah, contohnya. dari Bismillah. Oh, Masya Allah, yang Masya Allah. Baik, di sini misalnya Alkitabu. Nah, Alkitabu ini termasuk apa? Isim mufrad. Udah gitu aja. Kalau mansub, marfu, mansub, majrurnya kemarin nggak dikasih ini kan ya? Nggak dikasih suruh ngasih keterangan kan ya? Kan kalau Iya, nggak salah cuma suruh cari iya kasih Ustazah. izin toh. Kan Dari, kemarin, nah iya, Tim mufrad. aja. iya, cuman Iya. kemarin pas belajar bersama kita semua kupas itu Ustazah. Jadi Mafu, aja. majr bagus berarti, Masya Iya, Allah. pas Santi. kemarin pas belajar bersama kita semua dikupas gitu kan satu-satu. Ah, Jadi iya, bagus berarti Om. Jadi lebih apa namanya lebih detail ya. Kemarin kan tugasnya cuma itu aja. Misalnya Alkitabu termasuk isim apa dari kesembilan isim yang udah kita pelajari? Mufradkah, musanakah, jamakkah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim atau jamak taksir ya. Alkitabu termasuk isim mufrad. Nah, terus kemudian di sini yang kita cari adalah isim yang mu'rab ya, mabni nggak usah. Zalika itu mabni, itu nggak usah. Terus kemudian hudan. Nah, hudan ini kita lihat, oh dia ada tanwinnya. Termasuk isim apa? Isim mufrad, mudzakkar, mufrad mudzakkar. Mufrad atau musanna atau jama'. Nah, seperti itu, Muidah. Ya, Muidah. saya ini Ustazah ya. Saya ngerjain Eh, walaupun udah eh. ini Iya, karena nggak apa-apa. Telat nggak dapat apa-apa. Yang penting dikerjain. Buat apa? Buat mengukur seberapa jauh kita memahami apa yang udah kita pelajari. Gitu ya. Nah, ya baik. kemudian lil muttaqin. Nah, ini kita lihat. Oh, ada huruf lam sebelumnya. Karena huruf lam berarti ini isim yang majrur. Nah, majrurnya dengan apa? Ini dengan ya. Oh, berarti ini adalah jamak mudzakkar salim. kalau Ah, lil seperti mutakin itu. nggak ketulis Ustazah. itu saya. Kita nggak Iya. ditulis ya. Oh, Iya, sahabat. berarti dapat tambah lagi satu nanti ditulis lagi nggak usah dikirim nggak apa-apa ya Ya. tambahan. Nah, Isim apa seperti tadi itu. Saya Ustazah? cuma nulis majrur aja Ustazah. Maju. No, Ini tapi tuh nggak ditulis ya Mak Mudzakkar Salimnya.
Enggak. Yang terpenting kan itunya, mufrad, mufrad Ya atau Allah. musanna atau jamak mudzakkar salim atau jamak taksir. Nah, seperti itu ya. Terus Iya, Bang. kemudian satu lagi dikasih contoh deh. Bil Nah, ghoibi. Nah, itu al ghoibi berarti isim mufrad ya. Nah, terus kemudian Mufrad, ya benar. as-sholata. Nah, itu isim mufrad ya. Mufrad. Ya. Terus kemudian rozaqnahum. Ini enggak. Ini fiil. Wal Kemudian biakhirati. yungfikun juga fiil. Nah, terus kemudian memang zilamin qabli. Wabil Bukan? akhirati. Iya, wabil akhirati. Nah, akhir itu adalah isim apa? Mufrad, Jam. gitu ya. Oh, Nah, mufrad terus ya? Di kemudian sini jamak taksir. Mufradnya mufradnya Ustazah. apa? Mufradnya apa? Eh, itu kan akhir kan? Ini akhirat ini. Nggak diakhiri Akhirat tak ya. marbut. Ya, jadi dia mufrad. Oh, mufrad ya. Ini kita Eh, kemarin bingung ini Ustazah. Sakina itu majrur mudzakkar salim gitu dijawabnya. ini kenapa gimana, Kalau yang lil mutakina tadi itu majrur dan jamak Enggak, jadi ini aja kemarin kan tugasnya nggak usah dikasih majrur, mansub dan marfu ya. Jadi jamak oh, mudzakkar salim gitu. Gitu. Nanti ada lagi tugas soalnya lebih rinci lagi. Kalau ini cuma ngasih nyari mufrad, mudzakkar, mufrad, musanna atau jamak atau maksur, mankus gitu ya. saya kira ada rofaknya segala dihubungin sama rofa. Makanya saya belajar dulu rofaknya, saya belajar. Enggak. Oh enggak ya, jadi cuma yang 9 itu aja Ustazah ya. Iya. Afan, umahat yang hudan itu tadi bukan isim mufrad ya. Isim Maksur. Maksur ya, ya. maksur, isim maksur Majrur. ya. Iya, Ana ngelihatnya, oh iya ini maksur ya, yang itu maksur. Ya. Terus kemudian, nah ini ada Robbi, itu mufrad apa? Apa itu? Mir Robbi. Rabbihim. Mir Mufrad ya, Iya, Rabbihim. Ustazah. iya Robbinya ya, kita fokus ke Robbinya itu mufrad. Ahsan. Oh, itu Kemudian begitu. Al-Muflihun, itu apa? Jamak Al-muflihun. Nah, Jamak mudzakkar salim. jamak mudzakkar salim. Tandanya dengan wawu ya, ada wawu di situ. Kalau yang nomor 2 tadi lil muttaqin atau muttaqin, al muttaqin itu jamak mudzakkar salim tandanya dengan ya. Ya, oke. Wabil Nah, akhirati isim itu ya, isim mufrad ya Ustazah tadi ya. isim mufrad. Ya udah langsung kita bahas aja dah lah ya. Iya, Ustazah. Yang udah Tapi ngisi yang dia. lain belum pada ngerjain, yang belum ngerjain. Oh, Siapa aja? ada berapa yang Ustazah? belum ngerjain tadi? Ya udah, gak usah dulu ya. Udah itu tadi contohnya aja, udah. Nanti biar tambah pinter. Ustazah di sini di mana Ustazah? Ditanyain terus suruh jawab gitu. Oh, jangan kalau gitu nanti nggak semuanya, maksudnya nggak semuanya tahu ini siapa apa gitu. Nah, fungsinya tugas untuk dikerjakan masing-masing itu kan kita melihat per ayat gitu ya. Satu baris misalnya di atas itu ada isim apa aja di situ gitu loh maksudnya. Jadi nanti akan lebih kayak terbiasa gitu ketika kita baca Quran itu kayak sambil menelaah. Ini Gitu sebenarnya ya? juga masih belum begitu paham Ustazah kalau belum latihan lagi gitu. Cuman Iya, sudah sedikit sudah paham sih, cuman masih ada beberapa yang belum paham juga masih gitu. Ada juga yang udah Iya. paham ada gitu. Jadi masih 50-50, Masya Allah. Iya nggak apa-apa nanti berproses. Masya Allah. Saya pengen tanya kayak lil mutakina itu kan ada majrur depannya ya. Tapi Huruf belakangnya jar. Ada huruf jar. terakhirnya nah nggak apa-apa itu ya Ustazah ya. Dilihat dari kiri itu loh kalau gini. Ayo kemarin coba kalau bisa gini Umahat yang tabel tuh kalau di tempat Hamnah halaman 30, kalau di tempat Umahat mungkin halaman 31 atau 32 ya. 31. Nah, itu boleh di-print di-print sendiri ya. Fotokopi. Nah, Tapi terus mansub habis ya itu Ustazah ya. Mansub kan ya kalau yang belakangnya patah ya Ustazah ya. Bener nggak? sebentar. Ini mau ngasih tips ini buat belajar nih.
Yang itu boleh difotokopi 1 lembar. Nah, itu pokoknya setiap kali mau pelajaran ditempel aja di depannya. Jadi, ketika kita buka halaman berapapun, misalnya masih lupa-lupa nih, ini isim mufrad, marfu'nya dengan apa, mansubnya dengan apa, majrurnya dengan apa, kita udah langsung lihat nggak buka-buka buku lagi gitu ya. Nah, itu satu tipsnya. Itu nanti insya Allah kalau sering dilihat kayak gitu, lama-lama kayak udah hafal tanpa menghafal. Nah, seperti itu. Terus kemudian tadi pertanyaannya apa, Kenta? Yes, sama kayak yang tadi Ustazah bilang juga, saya juga di itu apa namanya, Di print. marfu, Di print. doma, ya Mm-mm. ditempel, Oh, marfu, ditempel. doma, mansub, Iya, kalau misalnya majrur, nggak bisa kasroh. fotokopi berarti menulis ulang. Menulis ulang itu dikasih garis-garis. Kalau anak dulu sendiri kayak gitu. Nggak tahu sekarang ini garisnya kemana. Nah, sebelum ini dikasih garis-garis sesuai dengan tabel kayak gitu. Jadi Nah, kalau terus kemudian nyari tadi ya, lihat-lihat mm-mm. dulu gitu Ustazah. Jadi nggak usah bolak-balik bukunya. Biasanya kalau dibolak-balik kita udah di halaman misalnya 100 gitu ya. Balik lagi ke halaman 31. Nanti ini apa namanya kayak text time gitu, ngabisin waktu gitu. Kalau di print kan enak kita ngeliat, oh iya ini, tinggal ngelihat ininya aja. Gitu ya. Kalau yang Tadi tadi nah itu Nah, lil mutakin itu apa tadi ya. Ida? Apa ini kan jamak mudzakkar salim, Hmm. tapi kita masuk ke mansub apa ya? Apa namanya? Mansub, bukan mansub majrur karena ada huruf lam di depannya, ada huruf jar. Nah, di tabel kemarin kalau jamak mudzakkar salim itu tanda mansubnya dengan apa? Dengan ya. Jadi bukan huruf harokat akhirnya, bukan nunnya ya. Nah, jamak mudzakkar salim itu termasuk isim mu'rab yang perubahannya dengan huruf. Ya. Tadi kan kita udah pelajari tuh isim mu'rab itu ada yang berubah dengan harokat, ada yang berubah dengan Huruf. huruf ya. Coba Ida yang berubah dengan huruf apa aja? Yang berubah dengan huruf itu Mm-mm. apa? Musana ya. Musana tuh berubah dengan huruf. Musana, terus Kemudian jamak mudzakkar Mm-mm. Ya, berarti jamak mudzakkar salim lah lil mutakina ya tadi ya. Lil ya. mutakina itu berarti dia bukan yang nunnya yang berubah, tapi ada huruf ya-nya di situ mutakina. Itu ya. Terus kemudian satu lagi apa yang berubah dengan huruf? Al asmaul Al asmaul khamsah. Santi, Masya Allah. Ya, itu ya. Ayo, Taib. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kemarin ini belum ya, keterangan dari tabel tuh belum dijelaskan ya, Umahat ya? Belum. Belum. Oke, kita sini ya, kita lanjutkan lagi. Kemarin ini kita sudah, insya Allah masih ada yang bingung-bingung kah? Masih. Bentar. Masih. Masih ya, udah kita berarti lanjut ke keterangan untuk mengurai benang yang kusut ya. Bingung berjamaah Kita Ustazah. mah Makin gitu ruwet, aja makin gitu. ruwet. Iya, tapi nanti kalau sudah punya dasarnya itu enak insya Allah. Walaupun harus ngulang sampai 3 kali kitab gitu ya. Itu insya Allah udah kayak lebih ada gambaran gitu. Kalau awal-awal kayak gini kan memang pada belum, misalnya banyak yang belum pernah belajar nahwu ya. Itu kayak Diulang ya, Ustazah Saya yang Ustazah. ciri-ciri yang isim yang 9 itu Ustazah. oh mau diulang yang kemarin tabelnya Iya, Umi. yang harokat huruf terus yang apa? Iya. Belum Baik. paham saya. Ustazah, saya ini belajar bahasa yang lain tuh tidak seperti ini bahasa Arab, ya Allah. Iya, Kenapa, beda Umi? Ustazah. Saya belajar di Iya. Tamyiz beda, nggak kayak gini. Nggak usah ngomongin yang lain, ngomongnya di sini aja, tidak boleh. Ya, makanya belum Soalnya ini paham. direkam, sayang, ini direkam. Nanti dihapus ya. Oh iya, hapus. Maaf. Iya, ya. Ngomongnya Gak apa baik-baik aja. Umahat. Pokoknya kalau belajar bahasa Arab itu, apalagi yang pertama baru mengenal nahwu, kitab nahwu itu memang agak apa ya? Agak
Iya, bingung memang. Lumrah itu Umi. Nah, sekarang ujiannya ini yang masih bingung ini mau bertahan atau mundur, itu ujiannya. Iya. Mau mau berusaha untuk tetap berada dalam halakoh atau mau mundur seperti itu. Kalau di awal-awal Bertahan. memang rumit gitu ya. Rumit gitu kelihatannya aduh ini gimana. Tapi kalau sudah kita baca Quran, udah tahu ini oh termasuk ini isim ini walaupun udah gitu misalnya Isim. walaupun taunya cuman kayak gitu aja tuh udah kayak seneng banget. Dari awal misalnya kita nggak tahu ini dalam Al-Quran ini Bismillahirrahmanirrahim misalnya ya, itu nggak tahu kalau Bismi itu ternyata ada dua kata. Nah sekarang Iya. udah belajar bahasa Arab. Oh ternyata itu ada dua kata, satunya huruf jar ba, kemudian disambung dengan ismi, jadi bismi. Nah kan udah tahu ismi ini berarti isim karena didahului oleh huruf ba oleh huruf jar. Nah, dari situ kan kita jadi ada tambahan ilmu, maksudnya fungsi gitu. Apa yang udah kita pelajari kayak kita aplikasikan dalam keseharian kita membaca Quran. Nah, intinya belajar nahwu itu seperti itu aplikasinya pada praktek baca Quran, sholat, seperti itu ya. Nggak apa-apa kalau bingung tuh nggak apa-apa wajar. Anak aja butuh bertahun-tahun untuk tidak membingung, untuk tidak apa untuk bisa Hmm. membedakan antara musanna dan mu'annas ya. Iya. Musanna, mu'annas itu sepintas kan sama. Kalau kebalik-balik kalau musanna itu harusnya isim yang menunjukkan dua apa musanna, kalau mu'annasnya isim yang menunjukkan feminim. Itu kan hampir sama kan hurufnya ya, mu'annas, musanna. Nah, itu Iya. butuh berapa waktu lama untuk Ana untuk memahami yang seperti itu. Itu ibaratnya itu simpel aja. Tapi kalau kita sudah Sudah bebas. terjun di dalamnya, udah suka sama bahasa Arab, insya Allah seberat apapun kita akan istiqomah Iya. biidznillah ta'ala. Itu ya, baik. Masih Itu motivasi, harus motivasi aja. supaya. Alamat artinya tanda. Saya alamat tuh alamat apa ini? Iya, Umi, alamat itu tanda nggak apa-apa. Yang simpel-simpel itu ditanyain aja. Pokoknya nggak ngerti itu ditanyain aja. Misalnya nggak ngerti alamat ini maksudnya alamat rumah. Iya, Alamat itu tanda, tandanya. Mahal tuh apa? Dulu nggak ngerti juga. Mahal itu kedudukan, jabatan. Ya, kalau kita pokoknya ya itu pokoknya kalau awal-awal itu pasti banyak banyak istilah yang kita itu asing, jarang kita dengar. ya Ya. baik. Baik, nggak apa-apa. Pelan-pelan Tapi insya saja. Allah. Nah, sekarang kita lanjut ke keterangan. Ini masih berhubungan dengan tabel yang kemarin kita pelajari ya. Nah, di sini ada keterangan tentang Kita keterangan bentuk apa mau ke tabel dulu saja? Keterangan langsung. ini keterangannya itu kan menjelaskan tentang tabel yang kemarin. Jadi kita Baik. langsung keterangan ya. Nanti Baik, sudah. sambil dilihat tabelnya. Baik, sudah. Nah, bentuk perubahan isim mu'rab ya terbagi kepada 3. Ada yang berubah baris ini harokat ya. Kemarin udah kita ini ya harokat akhir. Berubah harokat akhirnya seperti apa? Isim mufrad. Kemudian jamak taksir, jamak mu'annas salim. Sebentar. Iya, berubah harokat akhirnya. Kemudian ada yang berubah hurufnya. Berubah huruf itu seperti musanna, jamak muzakkar salim, dan asmaul khamsah. Berubah huruf, berubah harokat akhir. Terus kemudian sama bentuk perubahannya dalam keadaan mansub dan majrur. Itu musanna. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Ketika apa? Ketika mansub dan majrur. Contohnya ya. Kitabun itu mufradnya. Nah, musannanya apa? Kita bani itu kalau marfu. Kita baini itu kalau mansub dan majrur. Ya, kita baini sama. Terus misalnya muzakkar salim
muslimuna ketika marfu dengan waw. Nah, ketika mansub dan majrur dengan ya muslimina. Muslimina. Ya, Ustazah sama. ditulis boleh nggak Ustazah? Oh, ditulis. Sebentar. Bentar ya. Oh, di bawah ada ya? Tabel Ini, ada. ini. Ah, Iya, tabelnya itu ah, sebenarnya ada. ada Oh, Tabel ini masalah. ada lihat. ini. Mm-mm. Ya nanti biar maksudnya nggak kelamaan ininya ya. Mm, Ya, itu jam di tabel tuh. Sambil dilihat tabelnya boleh. Ya, mm. sambil dilihat tabelnya. Nah, terus kemudian, nah ini ya, untuk menentukan mansub dan majrur bisa dilihat dari huruf yang mempengaruhinya. Huruf yang mempengaruhinya, contohnya innal innal muslimina pasti mansub karena ada huruf inna. Salah satu huruf yang membuat apa namanya huruf nasab atau penasab yang membuat suatu isim itu mansub inna ya. Kemudian kalau lil muslimina sama kayak di lil mutakin tadi. Nah, ini majrur karena apa? Karena ada huruf lam. Ada huruf lam di depannya ini. Kalau ini ada inna. Nanti kita akan belajar insya Allah juga apa-apa huruf yang apa namanya menasabkan ya, mansubat namanya. Kalau ini namanya majrurat. Isim-isim yang majrur dan apa-apa yang menjadikan isim itu majrur. Ya contohnya huruf jar tadi. Baik, kita lanjutkan. Perubahan i'rab ada yang zohir, jelas, nampak, terlihat. Seperti waladun, waladan, waladin. Ya, kalau waladun yang sudah kita pelajari ini adalah dengan domah itu marfu, mansubnya menjadi waladan, majrurnya menjadi waladin. Ada yang muqaddaroh itu diperkirakan karena tidak nampak jelas perubahannya seperti isim maksur. Ya, yang pertama kalau marfu'nya dengan al-fatah, mansubnya juga dengan al-fatah, majrurnya dengan al-fatah. Nah, di sini semuanya marfu'nya muqaddaroh, mansubnya juga fathah muqaddaroh ya. Terus kemudian eh apa majrurnya dengan kasroh muqaddaroh. Kalau marfu'nya dengan domah muqaddaroh, semuanya muqaddaroh diperkirakan ya. Karena menurut orang Arab kalau al-fatayu itu sikol berat. Ya, karena kita belajar bahasa Arab jadi ya merujuknya harus dengan lisan Arab. Hal ini dikarenakan mengalami kesulitan ya ketika memberikan huruf domah di akhir al-fatayu ketika marfu. Karena huruf akhirnya alif, maka diberi baris dhammah, fathah atau kasroh akan mengubah arti karena beda antara alif dengan hamzah ya. Kalau alif itu selamanya tidak bisa diharokati. Beda dengan hamzah, hamzah qat'i itu bisa dibaca di awal, di tengah maupun di akhir kata. Kalau hamzah itu kalau alif itu tidak bisa diharokati kecuali ia di depan, paling depan seperti ini tadi al-fata. Ini hamzah. Ini alif afan. Terus kemudian oleh karena itu perubahan disebut dengan muqaddaroh. Ya, ini teorinya. Nah, nah ini ada latihan ya. Sebentar lagi kita masuk ke latihan. Yang ketiga adalah isi manqus. Jadi Ustazah kental ya? Tidak, suaranya nggak ada. Lagi ada telepon kali. Lagi batuk kayaknya. Kasihan lah, dari minum dulu. manqus
itu dalam keadaan marfu dibaca al-qadhi. Tetap ya, tidak al-qadhiyu. Jadi dia adalah domah muqaddarah juga. Karena apa? Karena diberi baris domah akan rasa berat dibacanya. Demikian juga ketika dia majrur. Tidak dibaca al-qadhiyi, tapi tetap al-qadhi. Karena juga dirasakan berat. Sementara dalam keadaan mansub, nah ini fathahnya zohir, nampak al-qadhiyah. Karena tidak dirasakan berat, tidak thiqol. Jadi isim mankus dalam keadaan marfu tandanya adalah domah muqaddarah, dalam keadaan mansub fathah muqaddarah, dan dalam keadaan majrur kasrah muqaddarah ya. Kalau mankus marfu dan majrur itu muqaddarah. Kalau mansub dhohiroh, fathah dhohiroh, nanti tinggal merubah depannya. Kalau marfu berarti domah muqaddarah, domah yang diperkirakan. Ya, kalau mansub itu fathah dhohiroh. Fathahnya dhohiroh itu nampak kelihatan. Contohnya tadi minah al-qadhi menjadi al-qadhiyah. Nah, ini nampak ya. Iya. Kalau dia marfu itu tetap al-qadhi. Kalau majrur juga sama al-qadhi. Mana? Ini sama ketika marfu dan majrur. Nah, ketika dia mansub, maka di sini yaknya fathahnya terlihat. Fathah dhohiroh. Nah, seperti itu. Tadi udah siap ke latihan ya. Ini latihannya ada banyak ini. Nah, silakan sambil dilihat tabelnya. Nah, sekarang kita kerjakan latihannya. Nomor 1. Nah, ini ya. Sebutkan marfu, mansub, dan majrurnya serta tanda masing-masingnya. Anda kasih contoh 1 ya. Contohnya di sini ada kata zolimun. Orang-orang yang zolim. Sekalian nanti diartikan sambil dilihat-lihat tuh di kamus ya. Boleh kamus Almani online itu. Nah, ini termasuk apa? Oh, termasuk marfu. Marfu'nya dengan waw. Karena dia jamak mudzakkar salim. Iya. Itu aja. Selesai, udah. Nah, seperti itu ya cara menjawabnya Umi ya. Berarti yaumin. Dolim. Terus kemudian marfu'nya dengan wawu jamak karena jamak. Salah. Jamak mudzakkar salim. Yuk berikutnya kita ke samping aja ya berarti ya. Yaumin. Berarti Nomor yang 1. Eyang ma. Yaumin hari itu artinya. Iya, artinya hari. Hari betul. Apa ya, Yaumin. Pak? Ada harokat kasroh tanwin jamak takrir. Jamak taksir. Jamak taksir ya. Kalau jamak taksir itu ayamin. Ini berarti antara dua. Kalau nggak jamak taksir satunya apa Eyang? Mufrad. Iya, isim mufrad. Dia ini marfu, mansub apa majrur? Nah, ini belum tahu nih saja. Coba dilihat harokat akhirnya itu apa Eyang? Kasroh, majrur berarti. Iya, majrur. Bagaimana Eyang? Masih bingung? Insya Allah bisa ya, Masya Allah. Pelan-pelan saja. Iya, Masya Allah. Ahsan ya. Jadi yaumin itu artinya hari. Terus kemudian dia majrur. Karena apa? Dia adalah isim mufrad. Jadi isim mufrad tanda majrurnya dengan kasroh.
Walaupun kasroh tain. Iya, Majrur. kasroh Iya, tain, kan kasroh, kecuali kasroh nanti ada biasa. yang berubahnya dengan huruf ya. Nah, ahsan. Siap saja. Barakallahu fiik. Coba berikutnya silahkan. Lailatun dia isim mufrad marfu Mm-mm. Marfu. Tanda marfunya dengan dengan Laila tanwin domaten ya Ustazah. dengan dhammah gitu aja. Domah Mm. dengan domah. Dhammah. Artinya Malam. iya malam. Masya Allah, mumtazah. Baik, lanjut ke Melihat berikutnya. Al-Quran dulu tadi Ustazah. Oh, Masya Allah. Iya, jadi udah ada persiapan ya, Umat. Silakan nah dicari. Ya, itu ya. Siapkan diri masing-masing. Selamatkan diri masing-masing. Tapi berikutnya. Nah, ini. Berikutnya silakan nomor 3. Siapa? Abi Hurairah. Karena Coba lagi. Abi Hurairah, Ustazah. Abi Hurairah. Semuanya harokat dibaca ya. Jadi jangan disukunkan, Umi. Maaf. Abi Hurairah. Karena Abi itu Asmaul Khamsah, Ustazah. Jadi masuknya ke majrur. Abinya. Atau khairotanya. Saya yang ini masih belum. Nah, coba kalau ya, kita ke Abi dulu. Ini ada 2 soalnya, ya. 2 kata. Ada 2 kata. Abi, Abi. ini isim apa? Abinya Asmaul Khamsah. Ahsan. Asmaul khamsah. Terus dia mansub, majrur apa marfu? Majrur. Majrurnya dengan? Dengan ya. Iya, majrur dengan ya. Terus kemudian Hurairota. Hurairota. Berarti mansub. Hurairota ini di sini bukan mansub, tapi dia majrur. Majrur. Kenapa majrur? Ini Nama orang. adalah isim apa? Nama orang. Oh, yang goir itu ya, Ustazah? Nah, ahsan. Iya, Umi. Isim ghairu munsharif. Goir munsharif. Isim ghairu munsharif. Nah, isim ghairu munsharif itu majrurnya bukan lagi dengan kasroh, tapi dengan Fathah. ahsanti. Ya, Abi Hurairah itu ayahnya Hurairah. ya kucing. Hurairah kucing ya. Iya. Baik, Ustazah. Jadi Jazakillah. kucing itu banyak. Wajazakillah khair. Oh, nama orang ya Ustazah, nama orang jadi isim Kayak lakop. Itu Hurairah itu kayak lakop kucing Hurairata. Coba ada yang ngecek di kamus Almani. Belum buka Google Ustazah. Iya, kita lanjutkan berikutnya ya. Zulumatun, silakan. Ya. Zulumatun. Jamak muannats salim. Masya Allah. Ahsan Umi. Artinya apa? Lupa Ustaz. Zulumatun itu sama kayak yang di depan tadi. Zalimuna. Orang zolim. Jadi zulumatun itu Iya, kan jamak. zulumatun jamak muannas salim berarti untuk perempuan. kan. Oh iya. Jadi Dia sama dengan marfu. zolimuna. Zalimuna, iya artinya sama. Zalimuna zulumatin. Zulumatun. Artinya apa, Umi? Orang yang zolim. Artinya apa? Iya, Hasan. Dia marfu, mansub atau majrur? Marfu. Marfunya dengan? Doma. Ahsan. Masya Allah. Marfu dengan domah ya. Majrur. Dia isim mu'rab yang perubahannya dengan harokat. Baik, berikutnya. Ainaini. Nah, Silakan nomor berikutnya. Mirip
Isi musana. Iya, isim musanna. Dia apa? Marfu, mansub, majrur. Majrur. Iya, ini bisa majrur, bisa mansub ya. Karena di depannya, oh enggak, dia mansub Umi. Mansub. Mm-mm. Tapi dia juga bisa majrur. Cuman kita lihat kalau di bawahnya ini ada huruf, baru ada huruf ba-nya, dia majrur. Ya, tapi karena ini di sini nggak ada ba-nya atau nggak ada apapun, berarti di sini bisa mansub, bisa majrur ya. Isim musanna, dia bisa mansub, bisa majrur. Tanda mansub dan majrurnya dengan apa? Iya. Dengan ya. Artinya? Mata. Hah? Aina ini mata saya. Dua mata. Mata. Musanna. Ini kan isim musanna ya. Iya, Isim musanna. Dua mata. Mansub dan majrur. Bisa mansub, bisa majrur. Tapi berikutnya silakan bimu minina. Afwan Ustazah, tadi yang mansub itu kenapa Ustazah? Tadi yang Yang barusan aina ini. Iya, yang aina ini. kena apa di sininya? Maksudnya Nah, kalau majrurnya kan dengan ya ya. Apa sama. dengan sama. Sama dengan ya. Mansub dan majrur dengan ya. Isim musanna itu sama. Mansub dan majrurnya dengan ya. Bukan dia fathah gitu bukan ya Ustazah ya? Yang di Umi, sini masuk mansub kemudian itunya kan nah isim musanna ini termasuk isim yang perubahannya dengan harokat apa dengan huruf? musana dengan huruf ya Ustaz. Dengan huruf. Kalau marfu dengan? Marfu dengan ini dengan apa harokat ya, harokat itu tadi apa namanya? Jadi kalau dia isim musanna itu perubahannya dengan huruf dari marfu, mansub, majrur itu semuanya dengan huruf. Tidak marfunya dengan harokat, terus kemudian mansub dan majrurnya dengan huruf, tidak ya. Jadi semuanya isim musanna ini perubahannya mu'rabnya adalah dengan huruf. Ketika dia marfu dengan alif, ketika mansub dan majrur dengan ya. Nah, seperti itu. Masih bingung, Umi? Baik, berarti yang mansub sama majrurnya dengan ya sama ini ya. Kalau yang itu kan tadi ada yang harokat. Kalau majrur yang harokatnya apa kasroh itu bukan ya, karena dia berubahnya bukan berubah harokatnya tapi berdasarkan hurufnya ya Ustazah. Coba Umi perhatikan Ana ya. Iya, iya. Aina ini itu kita huruf ya di sini ya. Ada lihat huruf ya-nya di sini. Ini ketika dia marfu ya, perubahannya menjadi aina ni. Salah. Ya. Bentar. Perhatikan di sini ada huruf alif. Ya, ini ketika dia marfu. Ketika dia marfu, isim musanna atau tasniyah, marfunya dengan huruf. Hurufnya apa? Alif. Nah, ketika dia mansub dan majrur, berubahnya dengan huruf ya. Silakan dilihat di tabelnya, ya. Coba di situ ada contohnya waladani. Alamatnya atau tandanya, ketika dia marfu dengan alif. Al-alif. Ya. Terus ketika dia mansub, tandanya dengan al-ya'u atau ya. Waladaini. Waladaini itu ya-nya yang berubah. Kemudian ketika majrur, dia juga dengan ya waladaini. Baik, Ustazah. Sampai sini masih bingung. Jadi harus diingat kalau isim mu'rab itu perubahannya ada yang berubah. Harokat itu berarti harokat akhir satu kata tersebut. Ada yang berubah dengan huruf ya. Nah, kalau yang musanna ini barusan
itu berubahnya dengan huruf. Tidak lagi kita melihat harokat akhir nunnya. Ya, aina nih, bukan ninya yang dilihat, tapi dengan alifnya. Ini kok bisa begitu? Ini sudah kaidahnya. Gitu, Umi ya. Oh, pelan-pelan. Ya, nanti saya Iya, nggak apa-apa Umi, pelan-pelan ya. Insya Allah. Umi sama, saya juga nggak ngerti. Sama. Cuma saya diem Iya. aja. Nah, iya nanti itu insya Allah ini apa maksudnya hari ini nggak ngerti, terus besok belajar lagi, besoknya kan murojaah nih. Baru inget, baru dapat yang pelajaran hari ini itu besoknya. Bisa kayak gitu. Jadi muter aja gitu. Tapi alhamdulillah masih mau ngikutin gitu ya, insya Allah. Baik, kita berpindah ya ke berikutnya ya. Aina ini biasanya yang masih bingung itu ya, yang masih bingung perubahannya itu kalau nggak musana jamak muzakkar salim. Nah, Ya. itu yang masih bingung itu karena berubahnya dengan apa? Dia dengan huruf bukan dengan harokat. Nah, begitu. Kalau Asmaul Khamsah lebih nggak bingung lagi karena Gampang. dia gampang cuman 5 aja. Nah, kalau yang ini yang musana sama jamak muzakkar salim itu kan lumayan banyak ya. Nah, itu biasanya yang masih agak loading. Tidak apa-apa, insya Allah khair. Baik, berikutnya Umi kita Eli, ke Umi Eli, Minin. Umi Eli. Ya, Ya, silakan Minin Umi. Mm-mm. Jammar Muzakkar Salim ya Ustazah. Iya, Ahsan jamak muzakkar salim dia apa? Ya, Marfu kah? majrur Mansub Ustazah kah? karena ada huruf majrur Ustazah karena ada huruf lam li. Hmm? Bi afwan. Iya, bi ya. Karena ada huruf jar bi. Artinya apa, Iya, Umi? huruf jarbi orang-orang mukmin Ustazah. Jadi kalau ada bi-nya berarti bersama atau dengan orang-orang Dengan orang-orang mukmin. mukmin. Ya, orang-orang Iya, yang dan beriman ya. nabinya dengan Mukmin itu berarti orang-orang yang beriman. Asanti, yang Masya beriman. Allah. Baik. Tapi Dia berikutnya. isimnya apa saja? Isim apa saja tadi? Jamak muzakkar salim. Muzakkar Salim. Dengan Mm-mm. Dengan mansub. orang-orang yang beriman. Majrur. 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 Karena ada huruf ba-nya Huruf ini. jar. Jadi kalau Bi. kita belum belajar bahasa Arab itu nggak tahu loh kalau ini 2 kata, ya nggak? Dikira 1 kata, bi-nya nyambung kan? Karena bi-nya nyambung. Ternyata bagi kita bisa belajar bahasa Arab, kita tahu kalau bi itu termasuk salah satu huruf yang menyebabkan isim setelahnya itu majrur. Nah, di sini jamak muzakkar salim majrurnya dengan ya, bukan dengan kasroh tapi dengan ya. Jadi Nah, setiap sekarang jadi dia huruf jar itu pasti majrur ya Ustaz? pasti Baik. majrur. Nah, nanti tergantung alamat atau tandanya majrurnya itu dengan apa. Dari ke-9 isim yang udah kita pelajari. Itu kan ada perubahannya ya. Nah, seperti itu. Pokoknya semua isim yang didahului oleh huruf jar itu pasti majrur. Ya, kalau dulu kita awal-awal tuh, majrurnya dengan kasroh. Nah, ternyata tidak hanya dengan harokat, tapi dengan huruf juga Ya. majrurnya isim-isim itu. Baik, Begitu. Baik. Ya, kita lanjutkan ya. Silakan berikutnya Umi. Qulubihim jamak muzakkar salim bukan ya? Qulubihim ini kalau dia ini wawunya bukan ini ya, bukan wawu jamak, bukan. Jadi kalau nggak mufrad berarti jamak taksir. Nah, kulub itu coba dilihat di Jamus pasti nggak ada itu kulub. Kalau kita carinya kulub pasti dapatnya kolbun. Kolbun apa? Hati. Hati. Kalau kulub Hatinya. hati-hati. Jadi hatinya banyak. Ya, nah berarti ini apa? Termasuk apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Qulubihim. Nah, jamak taksir ini keadaannya apa, Umi? Marfu, mansub atau majrur? Ayo, apa? Dia ada huruf jarnya juga ya Ustaz jadi bi-nya, bukan? Itu.
Ini Oh iya. sebenarnya depannya itu pasti ada huruf majrurnya ini. Coba kita perhatikan kulubihim. Nah, ini Ya, kulubihim coba itu ada berapa kata kulubihim ini? ada tiga. Tiga ya? Hmm, Dua. iya, ada dua. Dua ya. Heeh. Ada dua. Apa sama apa? Ayo. Kulub sama him. Dan bihim. Kulubi. Sama him. Bihim. Iya, Bihim. kulubi satu Sama kata, ya. Iya, kulub Him sama ini him. satu kata. Iya, kulub ini adalah jamak taksir, mufradnya kolbun. Nah, ketika baknya ini berharokat kasro, berarti tadinya di depannya ini ada huruf jar. Karena jamak taksir itu majrurnya dengan kasroh, mansubnya dengan fathah, marfu'nya dengan dhammah. Nah, berarti di sini awalnya itu ada huruf jarnya ya. Sebelum kata kulub itu ada huruf jarnya. Artinya ini di hati-hati mereka, hati-hati mereka. Him, domir, iya, fi kulubihim bisa. Itu ya. Syukran Siapa Ustazah. Umi siapa tadi? Umi siapa? Umi Yuyun. Umi Yuyun. Tadi Oh Yuyun. iya, Umi Yuyun. Umi Yuyun paham ya, insya Allah. Insya Allah. Ya, Masih ngerabar pokoknya juga. kalau kalau Kita pusing bersama, nggak apa-apa. Masih muter-muter. ya, Afan. Kalau kita ketemu isim itu ya antara dua aja. Sebenarnya kan gini mudahnya tuh. Kalau musanna itu ciri-cirinya kita udah tahu. Ada alif dan nun. Ada ya dan nun. Kalau mudzakkar salim ada waw dan nun, ada ya dan nun. Ya. Nah, sekarang tinggal isim mufrad sama jamak taksir. Kalau jamak muannats salim kita juga udah tahu alif dan ta. Ya. Nah, sekarang tinggal mufrad dan jamak taksir ini yang lebih harus kita tekankan. Maksudnya harus kita lebih tahu ciri-cirinya. Biasanya kalau seperti kata kulubi itu kalau memang belum pernah ini memang taunya mungkin jamak mudzakkar salim karena ini dengan waw ya, terfokus dengan waw ya. Iya, Ustazah. Biasanya seperti itu. Atau enggak menebaknya pasti mufrad gitu kan. Nah, ternyata kulubi itu adalah jamak taksir. Karena mufradnya kita udah tahu kolbun. Nah, seperti itu. Kayak najmun. Ada nujumun. Nujumun itu jamaknya. Kadang kita melihat nujumun. Oh, ini nujumun. Ini jamak mudzakkar salim karena ada wawunya. Enggak ya. Jadi tidak semua isim yang di tengahnya itu ada wawu sukun itu menunjukkan jamak atau jamak mudzakkar salim maksudnya ya. Nah, seperti itu. Nujumun. Kalau nujumun berarti setelahnya kan ada huruf mim. Nah, kalau jamak mudzakkar salim kan wawu dan nun. Ya muslimuna. Kalau nujumun itu berarti wawu dan mim. Ini berarti bukan jamak mudzakkar salim. Kalau kita lihat nujumun itu adalah jamak taksir berarti mufradnya adalah najmun. Biasanya yang kita hafal itu ininya ya umahat. Mufradnya ya. Nah, nanti tinggal kita ngelihat itu apa jamak taksir apa bukan. Karena perubahannya sama mereka, mufrad dan jamak taksir itu. Mu'rabnya dengan dhamma, mansubnya dengan fathah, kemudian majrurnya dengan kasroh. Gitu ya. Baik. Ini masuk ke jamak taksir dan majrur ya, Ustazah? Yang tadi Iya, jamak taksir dan dia majrur. Majrurnya dengan apa? Dengan kasroh. Karena kembali lagi dia jamak muzakkar jamak taksir. Gitu. yang nunjukin Iya, bi-nya. Pokok ketika kita melihat dalam suatu kata itu kok ada him, hum, itu pasti domir. Ya, itu satu kata tersendiri. Baik, Ustaz. Wajazakillah khair. Berikutnya anfusahum. Nah, ini ada lagi nih. Banyak him. Anfusahum. Ayo, siapa berikutnya setelah Umi Yuyun? Umi Vita. Anfusahum. Kalau hum Anfusahum. kan mereka ya Ustazah humnya. Nah, anfusa ini termasuk apa? Isim apa Umi? Itu apa mufrad ya Ustazah?
Hmm. Atau musana. Coba ini marfu, mansub apa majrur dulu? Anfusakum. Apa ya? Coba dilihat harokatnya, sinnya itu apa? Fathah. Kalau fathah berarti Fathah dia mansub ya. fathah dia mansub. Nah, mansub dengan fathah itu ada dua, ya, yang sama itu, yakni apa? Kalau nggak isi mufrad berarti jamak taksir, ya, benar? Oh, Mm-mm. ya. Karena kalau mankus apa namanya mankus dan layan sharif nggak mungkin, ya. Ya. Nah, terus, nah ini antara mufrad atau dia jamak taksir. Kira-kira apa Umi? Kalau menurut Umi? Jamak taksir kali ya Ustazah karena Iya, ada jamak taksir. Jiwa-jiwa mereka. Mufradnya apa? Nafsun, Iya. ya, nafsun. Kalau nufus, Ustazah itu jamak taksir bukan? Kalau nufus. Nufus jamak taksir. Jadi ada Itu banyak juga jamak taksirnya. mufradnya sama juga dari nafsun juga. Nafsun. Berarti jamak taksir dari nafsun itu bisa anfus, bisa nufus. Bisa anfus, bisa nufus. Iya. Umi. Ya, Masya Allah, barakallah. Baik, kita berikutnya. Silahkan, Umi. Ustazah Tijaratuhum. boleh nanya Ustazah. Boleh, silakan Eyang. Biar nggak bingung. Kalau mufrad itu akar kata ya, kayak mujarot, bukan? Kalau Mufrad itu kita apa mujarad artinya? nanti jatuhnya ke fiil, ya. Oh Mufrad gitu. itu satu. Jadi satu. Huruf. Satu kata ya, satu kata. Bukan satu kata, isim yang jumlahnya satu, mufrad. Oh, isim Misalnya, jumlahnya satu. taib, misalnya begini, baitun. Iya. Baitun. Ini isim apa? Mufrad, ya. Nah, ketika dia menjadi musanna, bagaimana perubahannya, Umi? Baituna. Sebentar ya, Umi. Iya, ketika dia mufrad baitun. Kalau ketika dia musanna atau tasniyah, musanna ya, menjadi apa? Ada tambahan alif dan nun. Baituna. Baita, baitani. Oh, baitan. Nah, sekarang karena ini adalah isim atau kata yang dia tidak berakal, maka dia tidak bisa jamak mu'anats salim atau jamak mudzakkar salim. Jadi dia kembalinya ke jamak taksir. Rata-rata semua isim yang tidak berakal itu jamaknya adalah jamak taksir. Jamaknya apa? Buyutun. Buyutun. Ya. Nah, seperti ini. Ini mufrad. Baitun. Musanna, Ya. baitani. Jamak Baitan. taksir, buyutun. Nah, nanti Buyut. musanna itu tidak baitani aja, tapi ada baitaini. Ya, baitaini. Yang berubahnya dengan ya. Coba dilihat tabelnya yang nomor 2. Ya, al-musanna ketika marfu dengan alif. Kemudian ketika dia mansub dengan ya dan majrurnya dengan ya. Berarti baitani ketika mansub, baitani ketika majrur. Begitu yang ada lagi yang belum jelas kira-kira? Ya, Ustazah. Nah, Cukup. kalau ini baitun ya, itu adalah isim tadi kalau yang ditanyakan mujarrad. Kemudian nanti ada lagi itu apa namanya? Itu lebih ke apa? Fi'il.
Ya, nanti insya Allah kita belajar fi'il juga, insya Allah. Sekarang masih isim. Nah, isim ini memang lebih Situasi mazid. banyak banget ininya Banyak ya, kata-kata. Ustazah. Ya. Iya, insya Allah. Baik, kita lanjut ya. Tijaratuhum. Silakan berikutnya. Kembali ke nomor 1. Umi Ida. Belum nomor 10, Saya nomor 1. Nama Ibu Saya Umi Ida belum? Belum, Udah, masih Umi Ida silakan Umi Ida. Masih ada. pedagang tijarotuhum itu tijarotuhum artinya apa ya Ustazah? Bukan pedagang ya bukan. Ini jamak, kalau tidak berakal ini jamak taksir Ustazah. Nah, itu apa namanya perdagangan mereka. Tijarotun. Nah, itu dia beridofah ya. Nanti kita belajar. Nah, kalau dari Durus Lugah mungkin udah. Nah, itu tijarotuhum Jamak itu taksir. apa? Kalau nggak mufrad jamak taksir. Kalau Iya. mufradnya apa menurut Umi? Kalau dia jamak taksir. Tijaro Ya. Berarti mufrad ya. berarti mufrad. Mufrad ya. Mufrad. Dia isi mufrad. Marfu mansub majrur. Marfu. Marfu dengan? Dhammah ya Ustazah. Iya, mumtazah. Masya Allah, San. Berikutnya, bil huda. anak Ustazah. Iya, Umi. Bil huda itu mufrad ya Ustazah. Ayo dilihat. Itu di belakang huruf dal ada apa? Isim maksur. Isim maksur. Iya, Masya Allah. Iya, Umi. Dia apa? Marfu mansub majrur? Majrur. Iya, majrur. Karena majrur disebabkan apa? Bahkan ada apa ya? Bil huda. Bil Ada huda. apa? Ada kata bi, ada huruf bi, afan, ada huruf bi ya. Ya, jadi isim setelahnya majrur. Nah, ini majrurnya dengan apa Umi kalau isim maksur? Majrurnya dengan apa? Bil huda. Kok masuk lagi, Pak? Alif lam ya. Majrurnya dengan coba Alif dilihat di tabel halaman nomor 7. Ada di situ isim maksur. Ketika marfu dia dengan dhammah muqaddarah. Ketika mansub alamat atau tandanya fathah muqaddarah. Nah, ketika majrur dengan muqaddarah. Ketika majrur alif lam. Coba dilihat tabelnya Umi. Tabel di halaman 31 ya? Apa 30? Mahat. Kalau itu matanya 30. 31 Ustazah. Ya, 31. Coba dilihat tabelnya halaman 31 di poin atau nomor ke-7. 7 dengan majrur ya dengan kasroh. Iya, kasrohnya apa? Muqaddarah. Iya, kasrohnya muqaddarah. Kasrohnya diperkirakan karena tidak nampak di sini. Tidak ditulis bil hudayi, tapi bil huda tetap dibaca panjang ya karena dia di sini adalah alif lazimah. Yang mana alif lazimah? Alif itu tidak bisa diharokati. Jadi di sini adalah kasroh muqaddarah. Kasroh muqaddarah. Gitu ya Umi ya. Bil huda dengan petunjuk. Dengan petunjuk. Huda petunjuk. Iya. Huda dengan petunjuk. Baik, silakan berikutnya. Saya Ustazah. Iya. Jannatani isim musanna. Iya, isim musanna. Ininya marfu. Marfu. Tanda marfunya dengan alif. Masya Allah. San artinya? 2 surga. Iya, 2 surga. Santi, Masya Allah. Berikutnya ke Umi Endang. Ya. Lil kafirina. Lil kafirina. Kafirina. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Ahsan. Marfu majrur mansub. Balik-balik. Majrur ya. Mana majrur. tadi? Iya, Umi. Majrur. Majrurnya dengan
Jamak Karena muzakkar salim, majrurnya dengan kasroh. majrurnya dengan, ayo Dengan tandanya maksudnya ya. Jadi kalau ditanya majrurnya dengan, tandanya dengan majrur kafir Heeh. bukan. Jamak Oh, muzakkar salim nomor 3, halaman tabel 31. jamak muzakkar salim Majrurnya dengan dengan alif. majrur. Ya, dengan ya. Iya, dengan ya sukunnya ini. Ini tanda dia majrurnya. Majrurnya disebabkan apa? Disebabkan karena ada huruf jar li. Iya, Mumtazah. Artinya apa, Umi? Dengan Li? orang kafir. Iya, untuk orang-orang kafir ya. Untuk orang-orang kafir. Ahsanti, Masya Allah. Baik, kita berikutnya ke dza ilmin, ke Umi Nur. Baik. Ya, Umi Nur Iya, paling Ustazah. lama sekali muncul suaranya. Iya. Ya, Tadi dza soalnya kalau ilmin. Zailmin asmal khomsah Iya, mansub dza ilmin. Dzanya zanya mansub mansub dengan mansubnya dengan fathah. dengan fathah. Kemudian ini ada dua ya, kita ini sekalian ilmin, Ilminnya majrur majrur. Majrurnya dengan kasrah termasuk isim? isim mufrad Iya, termasuk isim mufrad ya. Dia majrur karena apa? Ayo. karena didampingi sama asmal khomsah. Karena dia sebagai mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih. Iya. Artinya Artinya karena mudhof ilaih ya. Saya pikir semua yang dibarengi sama asmaul khomsah itu akan berkasrah gitu. Ya. Iya, jadi bukan karena berdampingan dengan itu ya. Ya, ya karena dia berdampingan cuman jabatannya dia. Kemudian artinya apa? Yang memiliki ilmu. Iya, yang memiliki ilmu mumtaz. Baik, berikutnya silakan ke lil qadhi. Umi 14. Ada? Nggak ada ya? Yang mah. Oh, Balik yang lagi ke ma. nomor 1. Balik ke Oh iya. Lil qadi. Lil qadhi. Lil Apa Umi? qadi. Artinya kodor ya, kodar ya. Bukan, qadhi itu hakim. Oh, kodi. Hakim. Kodi hakim. Dia apa? Marfu mansub majrur. Li. Pakai li. Kalau li dia masuk mansub ya. Kalau li tadi apa? Lil kafirina tadi apa? Majrur apa mansub atau marfu Umi? Marfu. Majrur. Belum hafal Ustazah itu istilah-istilah majrur, mangkus, Iya, nggak apa-apa Umi. Nanti yang tabelnya itu difotokopi Umi ya. Jadi biar nggak ngebolak-balik ininya, apa namanya. Jadi kita tinggal ngeliat, oh ini majrur, ini mansub. Nggak apa-apa Umi, nanti biar apa namanya pelan-pelan ya. Lil qadi berarti Lil qadi itu dia majrurnya dengan bukan dengan li. Jadi gini, kalau dia majrur berarti tanda majrurnya dengan apa? lam alif ya. Alif lam. Kalau majrur itu berarti yang dilihat adalah huruf terakhir atau harokat terakhir. Dengan kasroh. Iya, dengan kasroh, tapi kasrohnya muqaddarah. Ini isim apa? Termasuk apa? Isim apa Umi? Al-Qadi. Al-Qadi. Halaman 31 dibuka lagi. Jamak taksir. Halaman 31 nomor 7 atau nomor 8 pilihannya. Al-maksur apa al-mankus? Al-mansur. Mansur nggak ada Umi. Al-Qadi al-mankus. Al-mankus ya, isim mankus. Nah dia ini kan majrur. Tanda majrurnya dengan apa tadi? Kasroh udah betul. Kasrohnya apa? Muqaddarah apa dohiroh?
Ditakdirkan apa terlihat? Kalau Zohir. zohir itu terlihat kasrohnya. Nah, kalau muqaddarah itu ditakdirkan atau diperkirakan. Kira-kira di sini huruf ya-nya atau huruf alifnya ini, ya itu ada harokatnya tidak, Umi? Ada harokatnya tidak? Tidak. Tidak ada. Nah, berarti kasrohnya bukan zohiroh, tapi kasrohnya muqaddarah. Muqaddarah. Ya, heeh. Lil qadi artinya adalah untuk hakim ya. Terus kemudian Untuk al qadi ini termasuk isim manqus. Dia majrur. Majrurnya atau tandanya dengan kasroh muqaddarah. Ya, dia disebabkan oleh adanya huruf jar, maka dia majrur. Begitu ya Ya. Umi. Barakallahu Belum fiik. Tapi kita berikutnya ke belum paham banget tuh Ustazah. ini nggak apa-apa Umi. Pelan-pelan kita ya, insya Allah. Ya. Tapi berikutnya silakan Abu Thalibin. Abu Thalibin, Abu Asmaul Khamsah, Ahsan, betul. dan Thalibin dia mufrad, dia itu ya apa nama Mufrad. bukan Iya, mufrad. Ahsan. mufrad ya sudah. Iya. Kemudian dia marfu apa mansub apa majrur Umi? Abunya. Abunya dia marfu ya Ustaz? Marfu dengan udah ya betul marfu. Dengan domah. Nah, ayo marfunya dan asmaul khamsah marfunya dengan coba dilihat tabelnya. Asmaul khamsah nomor 6. Nomor 6 marfunya dengan Marfunya dengan abu. Dengan fathah. Dengan al-waw. Kan ada wawunya. al-waw. Fathahnya kan nggak ada. Kalau fathah itu nanti ketika dia mansub ya. Nah ini ya wawunya di sini. Ya dia Tolibinnya nggak kita bahas gitu, cuman di abunya sebentar. aja kita bahas. Sebentar Umi. Ya. Abu di sini adalah isim asmaul khamsah yang dia marfu. Marfunya dengan domah. Nah, kemudian kalau tolibin tadi apa? Tolibin dia majrur, mufrad. Majrur karena isim Mufrad. Dia majrurnya disebabkan apa? Dia sebagai mudhafun. Mudhaf ilaih. Iya, mudhafun ilaih. Ahsanti, Masya Allah. Abu Tolibin, bapaknya? Tolib. Iya, bisa ya. Tolib ini. Nama orang kan Abu saja? Tolib. Bisa nama orang, tapi bisa juga nama itu ya apa? Tolib. Kalau Tolibun ya? itu bisa nama murid. Ya, anaknya, bapaknya murid itu bisa. Tapi ini ayahnya, ya nama orang bisa. Abu Tolib bisa. Wal hijaratu. Berikutnya, silakan. Nomor 3, Umi. Wal hijaratu. Ada dua kata ya saja. Ada wa dan. Isimnya mufrad saja. Mufrad. Mufrad terus Marfu. Marfunya dengan Duma. Ahsan. Marfunya dengan doma. Ya, berikutnya an Aisyata. Siapa ya? Yang nani. Ya. Yang nani. Aisyata. Mufrad saja isim mufrad. Aisyata itu tabel 31 nomor 9. 31 nomor 9. Nama orang karena itu Aisyah. Nama orang. Dia termasuk isim ladilayan sorif, Umi, bukan isim mufrad. Kecuali dia Aisyatanya itu domatain ya. Dia bisa dikatakan mufrad. Ini adalah ismul ladzi la yansorif, isim yang tidak bertanwin. Ketika isim yang tidak bertanwin ini didahului oleh huruf jar, an di sini sebagai huruf jar, maka majrurnya adalah dengan fathah, berubahnya dengan harokat ya.
Harokatnya fathah, bukan an Aisyati ya, tapi an Aisyata. Untuk ismul ladzi la yansharif ini perubahannya cuman ada dua, yakni dengan dhamma dan dengan fathah. Dengan dhamma Aisyatu ketika dia marfu. Ketika dia mansub dan majrur yakni dengan fathah. Misalnya an Aisyata ya, nanti mansubnya juga dengan Aisyata. Dengan taknya fathah. Itunya Aisyata juga. Ustazah. Iya, mansub majrurnya dengan fathah. Itu ya Umi ya. Insyaallah barakallahu fiik. Baik, wali Ahmada. Berikutnya Isim ghairu munsharif. Ismul ladzi la yansharif ghairu munsharif. Iya. Dia apa Umi? Marfu, mansub, majrur. Marfu. Majrur Ustazah. Iya, majrur karena ada li. Iya, ada huruf lam ya, wali Ahmada ya. Sama ini dengan Aisyah tadi. Insyaallah. Innazani. Yuk silakan berikutnya terakhir. Ya Ustazah. Isim musanna ya Ustazah. Innazani, bukan. Itu ada alif lazimah atau ya lazimah. Kalau nggak maksur berarti mankus. Nah, apa? Innanya inna mansub Ustazah. Inna ini adalah harfun nasbin. Huruf yang menyebabkan isim setelahnya itu mansub. Ya, sekarang fokusnya ke azani. Isim musanna Ustazah. Bukan Umi. Musanna. Ini bukan. Ya? Bukan. Ini ada ya lazimah. Ada ya lazimah. Berarti kalau ya lazimah itu adalah isim nomor 8. Ya ini apa tuh? Kasra muqaddarah ya Ustazah. Fathah muqaddarah. Ini harusnya inazaniyah. Ya, karena fathah harusnya Umi. Karena dia bisa dibaca. Ini adalah isim manqus ya, isim manqus. Nah, ketika dia fathah ketika dia mansub berarti yaknya fathah bisa terlihat. Jadi tandanya dengan fathah. Inna zania. Zania itu artinya zina ya. Zina. Iya. Taib. Jadi di sini adalah isim manqus ya, isim manqus yang dia mansub disebabkan adanya huruf nasab inna. Jadi inna zania, zania. Di sini yaknya diharokati ya Ummahat. Iya Ustazah. Iya, taib. Alhamdulillah udah selesai hari ini ya kita pembelajarannya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di ini ya, silahkan di grup aja Jadi kalau disambungnya. semuanya Kita sambung. inah itu pasti mansub ya Ustazah? Semua inah masih mansub. Ya. Alhamdulillah kita cukupkan dulu ya hari ini halakohnya. Semoga sedikit ini bermanfaat dan semoga bisa dipahami pelajarannya. Jangan lupa selalu dimurojaah karena sesuatu yang tidak dimurojaah akan hilang dan tidak akan melekat. Gitu ya Ummahat. Barakallahu fikunna jami'an. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkunna katsira ila liqa fi usbi qadim insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan Ummahat. Terima kasih.